dan saya masih belum tuntas saya modifikasi sehingga nanti beberapa hal akan saya sampaikan saja. Tapi pada prinsipnya kurang lebih sama seperti kalau Anda belajar yang di hewan besar juga sama, ya. Pada manusia nanti juga akan sama. Ya tinggal beberapa modifikasi karena hewan berbeda dengan manusia. Satu hewan dengan yang lain berbeda sedikit, tapi secara umum sama. Ya, fungsi jantung itu berfungsi sebagai pompa. Ya, saya awali dari penjelasan jantung itu berfungsi atau eh, punya mekanisme sebagai pompa, mengalirkan, mendorong darah supaya bisa mengalir. Nah, alirannya disertakan melalui saluran atau pembuluh darah. Yang keluar dari jantung disebut arteri, yang kembali ke jantung disebut vena. Dan beberapa sebutan lain nanti percabangannya gitu ya, sampai kapiler, sampai venula kembali ke pembuluh darah balik atau vena. Yang besar dikatakan sebagai vena cava kalau dia besar. Nanti yang pembuluh darah arteri juga demikian sama, ada beberapa penamaan bergantung ukuran dan cabang percabangannya. Tapi intinya arteri tadi itu kemudian membawa darah yang oxygenized. Bahasa kita darah yang bersih gitu ya. Sementara vena, darah yang kembali dari tubuh ke jantung tadi itu dia darah kotor atau carbonized ya. Jadi pun hidroksida ya. Jadi tidak banyak mengandung oksigen tapi banyak mengangkut karbon dioksida. Nanti akan dibawa ke paru-paru melalui saluran yang diatur oleh jantung tadi itu, kemudian terjadi pertukaran gas di sana, kemudian kembali membawa oksigen lagi dan terus disalurkan ke tubuh tadi. Nah, jantung punya 4 ruang, jadi jangan lupa ya. 4 ruang itu ada yang atrium, ada yang serambi, sorry apa namanya, bahasa Indonesianya sulit. Ada yang ventricle gitu ya. Atrium dan ventricle. Jadi atrium pun ada 2 kiri dan kanan, ventricle juga ada 2 kiri dan kanan. Alirannya harus tahu dari mana ke mana. Ya. Jadi dia mengalir dari tubuh masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventricle kanan, keluar dari jantung ke paru-paru. Dari paru-paru kembali ke jantung lagi setelah dia bertukar gas tadi itu, kembali ke jantung kiri. Ya. Atrium kiri, kemudian atrium kanan, kemudian ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya, kembali lagi ke jantung. Ya. Jadi ada peredaran darah yang besar ke seluruh tubuh, ada peredaran darah yang kecil di paru-paru, dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi. Oke, jadi itu dasar-dasarnya. Nah ini normalnya seperti itu nanti. Sehingga kenapa dia bisa bergerak darah itu dari satu ke arah depan berikutnya, karena di situ ada katup. Ya. Jadi di antara ruang-ruang jantung itu ada katupnya, penutupnya, ya valve katup. Jadi di antara batas antara atrium kanan dengan ventricle itu ada katup. Yang nanti kalau darah masuk ke ventricle, kemudian ventrikelnya berkontraksi, katup ini menutup sehingga darah yang di ventricle kanan tadi itu tidak kembali ke atrium kanan tapi keluar ke paru-paru. Ya. Nah, ini itu kemudian dia bisa dipompa dan pindah arah terus ke depan. Nah, setelah dipompa keluar itu pun ditutup oleh katup supaya tidak kembali lagi pada saat dia relaksasi, ruang tadi itu sudah kosong, kemudian dia melebar lagi. Ini darah yang sudah keluar itu tidak kembali lagi, ditutup oleh pulmonary. Jadi katup pulmonary atau katup semilunar gitu ya di situ. Sehingga begitu didorong keluar, ya sudah dia nanti ada di luar. Yang ini kembali kosong nanti diisi lagi darah dari atrium kanan. Begitu seterusnya. Yang di kiri juga demikian sama, ya. Setelah darah masuk dari paru-paru ke atrium kiri tadi itu, dia akan didorong dengan kontraksi atrium itu menuju ke ventricle kiri, masuk di situ. Nah, manakala sudah penuh kemudian ventricle kiri itu kontraksi, nah dia mendorong darah di ruang tadi itu tidak bisa kembali ke atrium kiri karena ketutup oleh katup, tapi hanya bisa pindah ke luar jantung, ke aorta itu tadi, ya. Nah, supaya yang dari aorta tidak kembali lagi nanti ditutup oleh katup aorta, begitu seterusnya. Sehingga darah itu akan bergerak ke depan, gitu ya, enggak kembali ke belakang.
Nanti penyakit-penyakit akan timbul kalau ada gangguan katup, ya. Nah, termasuk gejala-gejala yang akan timbul yang harus Anda amati nanti pada saat, memeriksa, jantung, ya. Jadi di situ. Sehingga katup antara tricuspidales dengan mitralis itu barengan kontraksi saat, barengan menutup ya, saat, ventricle itu berkontraksi. Jadi saat bagian bawah jantung itu berkontraksi, katup tricuspidales dan mitralis itu bareng, nutup. Tapi, pulmonalis dan aorta buka, ya karena kedorong oleh jantung masuk ke sana. Ya begitu nutup, balik lagi. Begitu setelah itu, nanti katup, semilunar dan aorta nutup lagi, tricuspidales dan mitralis buka lagi, begitu seterusnya, ya. Nah itu jadi mereka punya 4 buah katup, ya tapi mereka berpasangan satu dengan yang lain. Jadi antara, katup, tricuspidales dengan mitralis barengan sepasang tadi itu, muka nutupnya barengan. Katup yang lain, semilunar dan aorta juga bareng. Nah, kemudian menimbulkan suara jantung, ya. Menutupnya katup itu menimbulkan suara jantung, sehingga ada 2 suara jantung tadi, dari menutupnya sepasang katup atau 4 buah tadi, 2 pasang jadi itu barengan, ya. Sepasang-sepasang berbarengan, ya. Sehingga membuat 2 suara tadi, suara 1 dan suara 2 dari menutupnya sepasang katup tricus dan mitralis, kemudian diikuti menutupnya katup pulmonalis dan aorta, begitu suaranya. Dep 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 itu begitu terus, ya. Dengan begitu darah juga mengalir, gitu. Ini prinsip dasar dari jantung dan sistem sirkulasi nanti ya, karena darah dia mengalir sampai di kapiler, kemudian kembali lagi ke venul dan terus sampai ke kawah besar dan masuk kembali ke jantung, ya. Nah, itu prinsip dasarnya di sana nanti. Dengan berbagai fungsi dari sistem sirkulasi tadi itu. Tidak hanya dia membawa darah, tapi banyak nanti nutrisi dan berbagai hal termasuk sampah pun akan apa namanya, dikirim, ditransport, ya jadi tidak hanya nutrisi atau makanan yang ditransport untuk bisa digunakan oleh sel-sel tadi itu, tapi sampah dari hasil metabolismenya pun ya kembali lagi ke, alat transportasi yang sama, nanti dikirim dan akan diproses, dibuang di ginjal nanti, tahapan yang lain, ya. Ini prinsip sekali. Jadi secara anatomi tadi itu ada katup-katup yang memisahkan, ruang-ruang jantung tadi itu, ya supaya darah bisa bergerak dari satu ruang ke ruang yang lain ke depan. Nah, kalau nanti satu ketika katup itu ada masalah, darah bisa saja kembali ke ruang sebelumnya, namanya regurgitasi. Ya, tidak lagi ke depan, tidak lagi maju ke depan, jadi dari atrium ke ventricle ke paru-paru tidak lagi begitu. Jadi karena bocor katupnya tadi itu, misalkan tricuspidales, nah dia bisa kembali lagi pada saat ventricle berkontraksi, darah akan masuk sebagian ke atrium lagi, mundur gitu ya. Regurgitasi mundur. Terus nanti di belakang pun ya berbenturan dengan yang mau masuk ke jantung. Terus demikian sampai di bagian, pembuluh darah perifer di yang besar tadi itu misalkan vena jugularis pun akhirnya, karena benturan dari jantung ya dia tampak seperti berdenyut, pulsasi namanya. Nah itu salah satu tanda bahwa ada masalah dengan jantung. Sehingga nanti pada saat pemeriksaan fisik atau pengamatan tadi itu Anda sudah bisa lihat, apakah ada pulsasi di bagian atau di area vena besar yang kelihatan ya vena jugularis, pangkal leher itu kelihatan. Kalau dia berdenyut, nah pasti ada masalah di situ. Karena arteri itu letaknya di dalam, tidak di superficial, tidak di, lapisan permukaan tubuh gitu ya. Jadi arteri itu karena dia penting, jadi sangat penting itu karena tekanannya tinggi dan berisiko kalau dia luka dia akan, bocor, apa namanya, memancar gitu. Berbeda dengan vena ya, sehingga Tuhan memang menciptakan dia lebih dalam supaya lebih aman. Nah, vena itu terletak lebih superficial, kalau arteri tadi lebih berfundal, lebih dalam, di dalam. Sehingga pasti tidak kelihatan, ataupun kalau dia ada masalah pembesaran macam-macam tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah vena. Sehingga kalau tampilan secara inspeksional ya, dilihat dari jauh nah kan gitu. Anda bisa melihat adanya apa, distensi vena besar, baik itu di pektoral ya di belakangnya aksila, ataupun di jugularis, ya.
Jadi ada distensi vena di situ, atau dia pulsasi, ya, yukularisnya itu berdenyut-denyut begitu, wah itu jantungnya berarti punya masalah, ya. Apa masalahnya nanti lebih dalam nanti di depan kita akan bahas. Nah ini, ya, ini secara anatomi dia punya 4 ruang, kemudian dengan, pembuluh darahnya atau yang bisa mengantarkan dia ke mana nanti, baik ke pulmo ataupun ke seluruh tubuh gitu ya, atau masuk ke dalam jantung, kemudian dengan katupnya nanti di situ, ya. Seperti ini kira-kira secara animasi, ya. Perhatikan, jadi aliran darahnya, nah ini katupnya dari sini. Katup itu seperti lembaran begitu. Jadi manakala ini bagian ventrikel bentuk kontraksi, katup ini akan nutup, ya, menutup. Sehingga darah nggak lagi masuk ke ruang sebelumnya, tapi kemudian masuk ke, saluran depannya tadi. Di sana ada, baik itu semilunar ataupun aorta tadi itu menuju ke, luar, jantung, satu ke paru-paru, satu ke seluruh tubuh, ya. Nah, dia bisa bergerak itu karena ada apa namanya, pendorong, ya. Ini saya bicara prinsip-prinsip dulu, pendorong atau pemicu istilahnya, pemicu, ya, pacemaker. Nah, letaknya ada di SA node tadi, sinoatrial node, ya, di bagian sinus, bagian atrium, pintu masuknya atrium. Jadi ada, di bagian ini nanti secara animasi Anda bisa lihat di bagian cepat sekali aliran, apa namanya, listriknya gitu ya. Nah, di bagian sini perhatikan. Ini nanti ada yang putih kemudian dia bergerak. Nah, ini yang bergerak itu. Nah, itu apa, sumber kontraksinya dari sini tadi ini. Ada 2 sebetulnya, di sini dan di atrioventrikular di sekitar sini. Pintu masuknya batas antara atrium dan ventrikel kanan. Hanya 2 itu tempatnya, ya. Katakanlah ini jenderal bintang 4 misalkan begitu istilahnya, ya saya istilahkan saja karena dia akan memimpin seluruh rakyat atau serdadu atau prajurit di sebagai otot-otot jantung itu, ya. Sebetulnya secara filosofi saya katakan, tiap-tiap sel jantung itu bisa berkontraksi tanpa perintah, otomatis ya, automatically. Tiap-tiap otot jantung itu punya, kemampuan, ya mandiri, dia berkontraksi sendiri, ya, tiap-tiap otot jantung. Tetapi dia akhirnya tunduk atas perintah jenderal itu tadi, pimpinan sana. Sehingga dia akan berkontraksi bersama-sama dengan yang lain, barengan, ya. Pada saat ini memberikan perintah untuk kontraksi, maka seluruh atrium akan berkontraksi. Ya, jenderal pertama tadi bilang kontraksi begitu. Maka seluruh otot-otot di bagian atrium jantung itu akan berkontraksi, berbarengan ya, bersamaan. Baik kiri, kanan, atas apa namanya, di bagian tertentu. Pokoknya di bagian supraventrikular ini, atrium ini, semuanya berkontraksi. Nah, sampai juga nanti perintah kontraksi itu sampai ke jenderal yang kedua. Apa, kalau bintang 3 itu apa namanya, brigjen, misalkan gitu, letjen, sorry, letjen. Ya, letnan jenderal sebelum jadi jenderal penuh nanti bintang 4. Dia juga mendapat perintah tadi tuh sebagian. Jadi informasi itu akan sampai ke jenderal yang kedua, bahwa ada perintah kontraksi dari jenderal yang utama tadi itu, yang bintang 4. Nah, akhirnya dia akan memberikan perintah kontraksi pada seluruh sel yang ada di ventrikel. Sehingga berbarengan setelah kontraksi di atrium akan diikuti oleh kontraksi yang di ventrikel. Setelah di atrium, ventrikel, begitu terus kontraksinya, bareng. Dikontrol oleh 2 jenderal ini tadi, SA node dan AV node, ya, sinoatrial node dan atrioventricular node, 2 itu. Nah, satu ketika nanti itu ada yang balelo, ya karena radang misalkan, radang di bagian otot tertentu di jantung ini membuat dia ada kontraksi tambahan. Di luar perintahnya 2 jenderal ini, yang disebut sebagai ectopit beat, ya. Jadi ada kontraksi di luar perintah 2 titik ini tadi, ya 2 jenderal. Jadi disebut sebagai ectopic beat. Apapun, di mana pun pokoknya misalkan ada geradangan otot jantung ya, apa, eee, endokarditis ya, jadi atau miokarditis, ya radang di bagian otot-otot jantung. Dia akan terjadi apa, bisa berkontraksi sendiri karena pada prinsipnya tadi tiap sel itu bisa berkontraksi.
Sehingga dia bisa berkontraksi di luar perintahnya 2 jenderal tadi itu. Sebelum diperintah dia sudah kontraksi duluan. Sehingga ada tambahan kontraksi nanti, makanya dikenal sebagai ectopit beat. Ya, sehingga ada tambahan. Bisa saja itu lebih cepat, sehingga harusnya dari sini ke sini, harusnya dari ke sini lagi. Ini sebelum ada ke sini lagi sudah ada kontraksi lagi. Jadi disebut sebagai prematur beat, ya. Kontraksi yang ada mendahului kontraksi yang seharusnya, gitu. Disebut sebagai prematur beat. Itu ya karena beberapa hal, termasuk keradangan pada otot-otot jantung atau miokarditis atau endokarditis, ya. Oke, kita lanjut sini. Nih. Jadi ini, nah sehingga nanti alat ukurnya untuk memeriksa itu benar apa tidak kontraksinya, nah alat yang kita gunakan adalah EKG, ya, elektrokardiografi. Karena dari proses kontraksinya tadi itu berasal dari atrium, diikuti yang di ventricle, atrium, ventricle, yang dipicu oleh SA node dan dipicu oleh AV node. Itu bisa diikuti dengan elektrokardiografi, ya. Nah, kondisi patologiknya bisa saja dia lebih cepat tadi itu. Dan mungkin tidak beraturan, jadi disebut sebagai tachyarrhythmia, tachycardia gitu. Tachycardia itu dia lebih cepat, tapi masih reguler, masih ritmis iramanya ya. Tapi kalau tidak berirama dengan baik tadi disebut sebagai tachyarrhythmia. Nah, ada kalanya nanti perintah dari jenderal yang pertama ini tidak sampai ke jenderal yang kedua, karena satu sebab ya. Jadi perintahnya hanya sampai di sel-sel atrium saja. Tidak terdengar oleh jenderal yang kedua, sehingga ya tidak diikuti oleh kontraksi di ventricle, ya, bisa paham ya, analogi saya. Sehingga jenderal pertama yang memerintah SA node tadi itu hanya diikuti dengan kontraksi yang di atrium saja, tidak diikuti oleh kontraksi yang di ventricle. Harusnya kan berurutan dari atrium, ventricle, atrium, ventricle, atrium, ventricle. Ini enggak. Jadi karena dia enggak mendengar perintah itu, akhirnya ya tidak memberi perintah untuk berkontraksi yang di ventricle. Sehingga hanya terjadi kontraksi atrium saja. Nah itu kita bisa tahu nanti dengan EKG, ya. Kalau hanya mendengarkan suara begini enggak tahu, enggak bisa jelas mendengarkan seperti apa. Tapi dengan pemeriksaan elektrokardiografi nanti kita akan tahu bahwa misalkan waktu kontraksi antara atrium dengan ventricle ini lama, misal lebih panjang dari yang harusnya. Atau memang tidak diikuti oleh kontraksi yang di ventricle. Nah, jadi nanti akan digambarkan oleh garis-garis, elektrokardiografi, nanti kita akan bahas sedikit di sini. Jadi diterjemahkan ke dalam bentuk itu. Sementara menutupnya katup jantung tadi itu, dep 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 yang menimbulkan suara seperti itu bisa dievaluasi dengan suara mendengarkan suara murmur, suara suara bising jantung, murmur jantung, ya. Nah, itu dengan nanti bisa diketahui lebih detail apakah bocor apa tidak dengan ehokardiografi atau ultrasonografi jantung, Mas, podo wae, sama saja. Sebutan kerennya ya ehokardiografi. Itu kita bisa lihat bahwa dia bocor, bahwa nanti ruangnya sempit, ada katup, ada apa namanya, tali katup yang patah misalkan begitu, apa namanya, putus gitu ya misalkan. Atau ruang jantungnya ini tebal sekali, sehingga sangat kecil ruang jantungnya, dinding jantungnya itu tebal sekali. Dan macam-macam itu bisa dilihat dengan ehokardiografi atau ultrasonografi jantung, ya. Nah, ini penting untuk mengamati tadi. Oke, jadi ini yang saya ceritakan tadi itu bahwa atrium kanan tuh menerima darah dari seluruh tubuh, nanti disalurkan ke ventricle kanan, kemudian nanti disalurkan ke, pulmo, nanti kembali lagi ke jantung kiri, kemudian diteruskan ke ventricle kiri dan dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh lagi, gitu ya. Ini penjelasan detailnya nanti bisa dibaca saja sendiri terkait dengan, tekanan di dalam ruang tadi itu apa tinggi rendah apa itu nanti supaya dia darah itu bisa masuk ke ruang itu sebetulnya ya. Nah di situ. Jadi tekanannya tinggi, yang rendah yang mana nanti yang sudah di situ mana jadi bisa dilihat. Seperti ini yang saya katakan ya. Jadi Anda bisa melihat nanti dilihat gambar ini. Mungkin coba saya share suaranya. Silakan dilihat. Nah ini. Jadi ada 2, nah ini. Yang ini 3 perhatikan saya nah, nanti. Sehingga kita bisa melihat
Nah ini, tricuspidales memang 3 dia katupnya, 1, 2, 3 ya. Tricus ini dipotong pas kira-kira di batas antara atrium dan ventricle ya. Di bagian atas ini, di bagian kita itu atrium gitu ya. Kemudian Anda bisa melihat di situ ada katup, ini katup. Katup, 3 katup ya, 1, 2, 3 ya, makanya disebut sebagai tricuspidales. Yang ini B2 atau sebutan lain mitralis gitu ya. Ini bicuspidales. Ini ada di ventrikel kiri, ya ini ada di ventrikel kanan. Nah ini petanya ada di sini sudah. Yang di tengah ini atrium, yang di situ pulmonaris ya. Jadi ini berpasangan, ini kebetulan pas menutup yang katup yang besar, mitralis dan tricuspidales, menutup bareng. Sementara pasangan yang lain itu buka, ya terbuka. Nah pada kondisi yang seperti ini disebut sebagai sistolik, ya sebagai sistolik, sistol. Jadi pada saat dia berkontraksi ini artinya ventrikel sedang berkontraksi, ya. Katupnya yang besar antara atrium dan ventrikel itu nutup akhirnya. Nah itu disebut sebagai fase atau tahapan sistolik. Nanti yang sebaliknya disebut sebagai diastolik, kita lihat berikutnya. Nah ini pas buka sekarang, ganti, eee, pulmonalis dan aorta ini yang nutup gitu ya. Jadi ini pas kontraksi yang di atrium, ya tadi kalau di sistolik itu kontraksi yang di ventrikel, yang kemudian ininya buka supaya keluar lewat sini nanti darah itu menuju ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Sekarang yang dari atrium itu kontraksi. Nah, dimasukkan ke ventrikel sehingga katup mitralis dan katup tricuspidales ini buka. Ini sedang mendorong darah dari atrium menuju ke ventrikel. Nah, di sini supaya tidak kembali darah yang ada di aorta dan, pulmonalis, arteri pulmonalis tadi itu, ya ditutup supaya bisa ruang itu bisa diisi darah dari atrium, baik itu yang di kiri ataupun di kanan, ya. Nah, ini fase ini disebut sebagai fase diastolik. Kontraksi yang di atrium itu disebut sebagai diastolik, kontraksi yang di ventrikel disebut sebagai sistolik, ya. Nah, ini suara yang kedua yang muncul di situ. Kedua itu karena menutupnya katup yang kecil-kecil ini tadi. Ya, jadi ada 2 suara besar, S1 dan S2, ya. Nah itu, saya lanjutin terus begini. Jadi selalu begitu, dap 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 dap, pas muncul itu pas menutup itu muncul suara tadi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada banyak mekanisme nanti terkait dengan saraf, simpatik dan saraf parasimpatik ya, gitu ya. Apa namanya, pengendalian atau mekanisme jantung tadi itu artinya dia memang tidak, continuous pergerakannya, enggak enggak tetap saja gitu maksudnya. Pada saat Anda lari misalkan atau ya karena sebab yang lain, ketakutan dan macam-macam, jantung itu akan bergerak lebih cepat. Ya, karena misalkan kebutuhan energi, misalkan habis lari, olahraga, jantung itu bergerak lebih cepat. Tujuannya adalah, mengimbangi kebutuhan tubuh, sel tubuh tadi itu akan oksigen dan nutrisi, ya. Nah, dia beraktivitas tadi itu butuh banyak, ya, butuh banyak oksigen dan, nutrisi yang itu harus disediakan oleh jantung dan jantung merespon tadi itu. Dia bergerak lebih cepat supaya aliran darahnya cepat, supaya oksigen yang terkirimnya cepat, nutrisi yang terkirim bisa cepat, gitu ya. Nah, itu banyak banyak proses yang mengatur baik itu internal, ya, cardiac control ataupun eksternal, extra cardiac control, di luar jantung yang bisa mengendalikan membuat jantung itu berdenyut lebih cepat. Tapi ada sumber-sumber yang berasal dari jantung itu sendiri yang bisa membuat dia akan bergerak lebih, gitu ya. Nah, ini sebabnya bisa macam-macam, yang di ekstra, cardiac control. Karena suhu, karena obat, karena saraf tadi, simpatik, parasimpatik tadi itu, itu mengatur atau mengendalikan, denyut jantung, kecepatan denyut jantung gitu ya. Ya temperatur juga demikian sama, pada saat dia panas, jantung akan lebih cepat. Supaya tadi itu, panasnya ndak ngumpul di satu tempat dan bisa dibuang dengan satu mekanisme yang lain, dikirimkan dengan gitu, ya. Obat juga demikian sama, ada obat-obat yang bisa mendorong, apa namanya, tingginya, eee, kecepatan tadi itu rate-nya, obat-obat kronotrop biasanya nanti di situ ya,
atau yang inotropik ya. Jadi dia meningkatkan kekuatan otot jantung tadi itu bergerak, bukan cuma cepat tapi dia kuat ya. Ya itu. Nah jadi, apa namanya, pengendali-pengendali tadi itu seperti itu. Yang ini ada di dalam, eee pengendalian yang di dalam atau endogen di dalam jantung itu sendiri ya. Baik itu di nanti ada beberapa, rangsangan begitu, di sinoatrial ya, atau internodal nanti di, kanan, di atrioventricular node juga di situ yang bisa mengendalikan, kecepatan jantung ya, atau yang di ventrikular nanti terkait dengan His-Bundle branch bukan sampai serabut Purkinje nanti ya. Jadi ini yang mengatur konduksi, sehingga, sel-sel jantung tadi itu bisa bergerak ya, berkontraksi ya, berdenyut tadi. Nah, intinya di sini sama ya, tadi sudah kita lihat ya, ini sistem. Nah, mekanisme itu bisa diterjemahkan ke dalam bentuk gambar oleh EKG tadi itu. Ya nanti dipasang, titik-titiknya, kabel-kabelnya tadi itu dipasang, tapi akan ada gambaran seperti ini, P kecil diikuti oleh QRS, T itu jeda, selalu begitu ya. Untuk bisa membaca EKG tadi itu, perhatikan selalu ada P kecil, gelombang yang kecil, tonjolan yang bukit kecil begitu, kemudian diikuti oleh kompleks QRST, jadi selalu. Nah, P itu menggambarkan, kontraksi yang di atrium, ya. Itu sama atau menggambarkan proses kontraksi yang di atrium, P, gelombang P kecil, seperti gunung yang kecil tadi itu. Itu menggambarkan atau mewakili kontraksi yang di atrium. Nah, nanti yang QRST tadi itu mewakili gambaran kontraksi di ventricle. Jadi selalu diikuti itu. Nah, satu ketika mungkin jarak antara P dengan QRST itu jauh, ya tidak dekat, tidak beberapa milisecond, tidak beberapa milidetik, tapi bisa lama jaraknya antara kontraksi atrium dengan kontraksi yang di ventricle. Ya buktinya apa? Antara P dan QRST nanti jauh jaraknya. Atau bahkan tadi itu P tidak diikuti oleh QRST, ketemu hanya P lagi, kembali lagi P. Jadi ada 2 P yang tidak ada QRST-nya. Jadi kontraksi itu berarti hanya terjadi di atrium, tidak diikuti oleh kontraksi yang di ventricle. Nah itu baru tahu dengan pemeriksaan EKG, kalau dengan auskultasi kita enggak dengar, enggak akan tahu, ya. Baru dengan EKG kita akan tahu bahwa, oh ternyata hanya atrium saja yang berkontraksi, atriumnya ventricle-nya enggak, diam saja. Nah itu begitu kira-kira, gambarannya ada di sini. Lebih detail nanti di tiap-tiap ini akan berbeda gambarnya, tapi secara keseluruhan gambaran umum EKG itu P diikuti oleh QRS, T ini jeda. Ya, jadi perhatikan selalu harus ada itu, P diikuti oleh QRST, P diikuti oleh QRST, begitu terus. Kalau tidak menemukan QRST berarti P itu tidak diikuti oleh kontraksi yang di ventricle, kira-kira begitu. Ini waktunya ya, jadi apa, eee, milisecond ini sebetulnya ya, jadi satuannya nih milidetik. Oke, jadi nah cardiac output keluarnya berapa banyak darah yang keluar dari jantung disebut sebagai cardiac output ya, curah jantung. Itu tergantung kemampuan dia menerima jantung dan memompanya. Ya, menerima jantung dari ruang sebelumnya, katakanlah dari atrium, masuk ke ventricle tadi itu seberapa banyak dia bisa ditampung, kemudian dipompa, ya. Nah, kalau ruang jantung itu sempit, ya, karena beberapa sebab tuh ya. Biasanya karena, eee, tebalnya dinding jantung. Dinding jantung yang sangat tebal itu membuat ruang jantung itu sempit. Itu sebabnya kemudian banyak atlet-atlet olahragawan yang punya masalah dengan jantung. Meskipun dia olahragawan, tapi ini over training ya. Saking luar biasanya latihan tadi itu sampai beban jantungnya sangat tinggi membuat, dinding atau otot dinding jantung itu sangat tebal. Sehingga membuat ruangnya sangat sempit. Sehingga darah yang bisa ditampung ya sedikit.
yang kemudian nanti kalau dipompa ya keluarnya ya sedikit. Nah gitu, itu problemnya di situ. Sehingga dia akan mengalami yang disebut sebagai kardiomiopati nanti, ya, gangguan fungsi jantung, ya, kegagalan ada masalah dengan pati itu bukan karena infeksius, tapi nama fungsinya, eee, gangguan ya, disorder gitu istilahnya. Baik dia bisa meningkat ataupun turun nanti ya, banyak sebab ya. Jadi, cardiac output tadi itu bisa begitu. Nah itu, normalnya kemudian kebutuhan aliran darah tadi itu bergantung berbagai hal, ya. Baik itu termasuk kebutuhan yang di luar terutama tadi, kebutuhan akan penggantian, karbon dioksida dengan oksigen tadi itu, terlalu banyak karbon dioksidanya maka itu akan mendorong nafas sorry ya Pak, jantung akan berdenyut lebih cepat karena supaya segera terjadi perpindahan gas yang kemudian segera mengirim, kebutuhan akan oksigen tadi. Nah, jadi itu ada mekanismenya begitu. Yang ini normalnya ya seperti ini nanti kebutuhan kebutuhan dari output-nya tadi itu, ya, tiap ini juga dikendalikan, berdasarkan apa namanya, kondisi tadi ya, aliran darahnya. Nah, ini pada saat dia, meningkat cardiac output-nya karena kebutuhan, karena misalkan pada, eee eee, apa namanya, dia kadar, karbon dioksidnya tinggi misalkan gitu, sehingga tubuh itu butuh segera membuang karbon dioksida dan mengambil, oksigen. Nah, jadi kemudian ada peningkatannya biasanya ada peningkatan kecepatan, ya, lebih cepat dia denyutannya pun akan lebih cepat ya, supaya aliran darah yang keluar itu ya banyak gitu. Nanti bisa peningkatan dengan stroke volume, jadi pengisian tadi itu. Jadi makin dia bisa menampung banyak, ya darah tadi itu, manakala dikontraksikan itu yang keluar ya banyak. Nah itu ya, jadi ini namanya stroke volume. Atau contractility-nya, kekuatannya, tekanannya, dorongannya tadi itu ya. Dia kontraksinya kuat, seluruh isi yang di dalam jantung tadi itu akan dipompa keluar semua. Ya kalau dia kontraksi relaksasi lagi, dia akan bisa menerima darah lagi di ruang itu dikontraksi lagi dan terus begitu terus ya. Oke. Jadi kalau ada penurunan cardiac output ya karena penurunan kebutuhan pada saat dia istirahat, saat dia, apa namanya, beberapa kondisi misalkan, eee eee, hewan yang terlatih, orang yang terlatih pun cardiac output-nya ini biasanya, optimal ya sehingga, tidak sangat, butuh, kompensasi darah yang keluar dari jantung tadi itu dengan, denyutan diperbanyak misalkan, jadi tidak ada. Jadi karena sekali kontraksi, yang keluar banyak misalkan, sehingga tidak diperlukan, kontraksi yang banyak jumlahnya, rate-nya tadi itu. Nah kalau dia sedikit cardiac output-nya dia akan lebih banyak, mompanya nanti supaya yang keluar ya banyak gitu yang keluar dari jantung. Itu prinsip-prinsip dasar seperti kalau Anda mau memompa, bannya sepeda itu loh ya. Jadi kalau Anda ngangkat alat pompanya itu tidak terlalu tinggi ya, yang keluar ya sedikit, gas apa namanya, udara yang Anda masukkan ke, ban tadi itu. Tapi kalau Anda tarik yang tinggi, membuat dia, apa namanya, bisa terisi, udara yang banyak kemudian Anda tekan, nah itu yang output-nya, kalau itu udara output ya masuk ke, ban itu ya banyak. Sama seperti ini dari stroke volume tadi itu, pada saat Anda tarik yang banyak sekali, kemudian Anda dorong, maka yang, keluar dari alat pompamu ya udaranya banyak sekali, sama seperti kira-kira di jantung juga demikian sama, ya. Oke, jadi, sekarang kita ke diagnostic approach ya. Secara umum sama, jadi identifikasi problemnya nanti biasanya dari gejala, dari keluhan biasanya. Kemudian Anda harus cermati bahwa umumnya penyakit jantung tadi itu berkaitan dengan umur, umumnya, ya. Baik itu yang sudah lanjut, maksudnya lanjut itu sudah geriatrik, sudah tua, atau yang masih sangat muda, ya baru lahir. Ada beberapa nanti penyakit yang kongenital, bawaan dari lahir. Dalam proses perkembangannya fetal tadi itu di dalam uterus itu tidak sempurna jantungnya. Sehingga, eee, jadi begini kembali lagi ya, di dalam proses perkembangan janin atau fetus di dalam tubuh induknya tadi itu, jantung dan alat yang mendampingi itu paru-paru ya, itu belum berfungsi sempurna. Karena fetus itu bergantung
kebutuhan oksigennya dari induknya, dari ibu. Yang di mana itu ibu yang menyediakan dengan proses bernapas tadi itu. Tapi pada bayi meskipun sudah punya paru-paru di sana belum berfungsi, karena dia masih terendam di cairan. Sehingga yang gas exchange-nya itu berlangsung melalui umbilikus, melalui tali pusar, yang nanti bertukar itu dengan, induk atau ibu tadi itu di plasenta ya, pertukaran di plasenta. Tidak melalui paru-paru ya, paru-parunya belum berfungsi, masih diem. Nah, jantung meskipun sudah berdenyut hanya mengalirkan saja, tidak membuat atau mengirim darah itu ke paru-paru untuk di gas exchange, enggak. Jadi karena di sana juga, tinggal menerima apa yang diberikan ibunya tadi itu, nah aliran darahnya bypass. Nah, satu lagi yang saya berikan contoh di sini nanti. Ini ceritanya panjang ya, eee, ada gambar yang bagus nah di sini. Nah ini contoh contoh saja. Sehingga karena kebutuhan dia ndak harus menyalurkan darah ke paru-paru untuk gas exchange ya, maka ini ndak penting gitu ya. Nah sehingga darah yang masuk ke, atrium kanan itu pun langsung di-bypass, jadi ada lubang di sana, ya, ada lubang di antara sekat yang memisahkan jantung kiri dan kanan tadi itu ada lubang di atrium. Normal itu biasa, pada saat dia masih fetus ya, masih di dalam. Supaya cepat darah tadi itu tidak terlalu berliku-liku alirannya gitu, karena paru-paru pun tidak banyak berfungsi, ya cuma dialiri saja untuk bisa hidup, tapi dia tidak bertugas untuk memindahkan atau bertukar gas ya. Sehingga di sini ada lubang. Ya, di antara septa, di antara pemisah antara atrium kiri dan kanan. Pada saat dia masih bayi, bukan bayi, masih fetus di dalam kandungan. Jadi langsung nanti dari atrium kanan langsung pindah langsung ke atrium kiri. Ya sebagian masuk ke ventricle ya, tapi sebagian yang lain masuk langsung ke ventricle kiri. Sorry, atrium kiri, langsung. Nanti dia masuk lagi ke ventricle, kiri, terus dipompa ke seluruh tubuhnya bayi atau fetus tadi. Begitu bolong. Tapi begitu dia lahir, ya, begitu dia lahir, ini Tuhan sudah mengatur begitu, detail sekali Tuhan mengatur itu. Ini langsung nutup lubang tadi itu. Ya, begitu lahir ini dalam waktu yang tidak lama, lubang itu nutup. Sehingga tidak ada lagi jalan antara atrium kanan langsung ke atrium kiri, sudah ditutup. Mau ndak mau dia harus melewati ventricle kanan, kemudian dikirim ke paru-paru, di sana ada pertukaran gas karena sudah mulai berfungsi paru-parunya. Kemudian balik lagi ke jantung. Jadi tidak bisa di-bypass seperti pada saat dia masih di kandungan. Nah, kalau menutupnya lubang tadi itu pada saat sudah lahir tidak segera nutup, tetap bolong, maka disebut sebagai paten ductus ya, paten, masih bolong ya, anunya apa namanya, ada paten itu bolong, bahasa paten itu berlubang, bolong. Nah itu di bagian antara septa, atrial septal defect, jadi ada lubang di sana, defect ya, ada lubang. Nah, atau nanti ada lubang juga di sini dan di mana-mana nanti, terkait dengan tadi itu. Jadi normalnya pada saat dia fetal tadi itu perkembangannya kemudian dia lahir ini sudah semua itu harus dirubah gitu ya. Dan lubang-lubang tadi yang tidak penting ditutup termasuk yang di antara, apa namanya, antara antara arteri pulmonalis dengan aorta pun ya nyambung sebetulnya nanti, ya. Antara arteri pulmonalis yang menuju ke paru sebetulnya, itu juga ada sambungan yang langsung ke aorta. Yang saat dia lahir harusnya sudah terpisah nanti, nutup, kunci sudah. Sehingga terpisah antara arteri yang dia banyak arteri pulmonalis itu banyak karbon dioksidanya, tidak bercampur dengan darah yang sudah teroksigenasi dari, paru-paru yang disalurkan ke seluruh tubuh di aorta tadi itu, enggak nyambung di situ. Tapi pada saat dia lahir masih nyambung semua. Nah itu. Itu nanti akan muncul pada saat terkait dengan umur, masih muda ya. Oke kita pindah ke sana nanti. Wah ini masuk ke situ ya. Jadi sinyalemen, histori tadi itu penting. Database tadi ya penting, jadi umur, kemudian ya jenis kelamin, di beberapa breed tertentu nanti juga akan lebih banyak predisposisi lah istilahnya nanti kecenderungan dia penyakit tertentu tadi itu. Nah itu harus dicatat semua ya. Kemudian,
diperiksa, yang paling utama tadi auskultasi sebetulnya. Jadi auskultasi itu Anda bisa mendengarkan rate-nya, kecepatannya, kemudian iramanya, ritmenya, kemudian adakah suara-suara abnormal. Ya, dengan auskultasi itu ada 3 aspek yang harus Anda dengarkan. Apakah kecepatannya itu maksudnya tidak tinggi atau masih normal, ya rendah atau sedang atau cepat sekali kecepatan denyut jantungnya, atau dia, tidak berirama, ya iramanya dicek. Ya harusnya kan berirama dep dep dep, begitu. Tapi kalau dia dep 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 dep, itu tidak beraturan sama sekali. Nah itu masalah nanti ya. Jadi itu yang harus Anda cermati dulu. Jadi rate-nya, kemudian ritme, kemudian adakah murmur, suara yang tidak normal. Banyak, nanti Anda bisa cari di YouTube, suara bising jantung, marmer jantung, kardiak marmer, macam-macamnya suara yang abnormal di situ. Murmur tadi itu, karena bocornya tadi itu, bocornya katup, ya. Ya bisa holosystolik, murmur, macam-macam nanti Anda bisa cek sendiri atau lihat sendiri di YouTube. Nah itu yang awal itu, jadi kecurigaan awal Anda untuk melihat atau mengevaluasi, fungsi-fungsi jantung, sistem sirkulasi tadi. Selain inspeksi yang di depan, pada saat diinspeksi itu sebelum Anda periksa, nanti biasanya akan tampak adanya distensi, vena, ya kemudian ada pulsasi, seperti itu. Atau ada gejala-gejala yang khas dari itu, biasanya dia akan mudah lelah, ya. Mudah lelah itu karena dia tidak mendapatkan cukup oksigen tadi. Oksigennya terlambat membuat dia ya, eee, metabolismenya, rendah sekali ya, mudah mudah padahal, aktivitas tinggi tadi itu butuh oksigen yang banyak, sehingga kalau dia kurang dari itu ya dia akan capek, ya. Nanti kira-kira itu nanti ya yang diperhatikan. Oke, kita masuk ke ini. Jadi umur, breed, jenis kelamin tadi itu dia mau di, penggunaannya itu ya ya anjing untuk latihan, pelacak, macam-macam tadi itu karena seringkali mereka latihan ya, jadi lari dan seterusnya di situ. Kemudian, tentang penyakitnya, pas history mungkin ya dulu pernah sakit apa, barangkali terkait dengan itu nanti ya. Dan pemeriksaan fisik yang salah satunya adalah auskultasi tadi yang penting ya. Nah ini observasi tadi itu, adakah edematus, adakah abdominal distension, mungkin terkait dengan respirasi dan banyak hal tadi itu, demam dan seterusnya yang kadang-kadang, muncul atau tidak tadi itu. Kemudian cardiac explanation sendiri tadi itu dicek, ya, utamanya adalah auskultasi. Nanti yang lain-lain dengan palpasi pun bisa nanti. Jadi pada kondisi yang jantung tidak bisa berdenyut dengan baik itu tidak membuat pulsasi di bagian pembuluh darah perifer. Jantungnya berdenyut, Anda bisa periksa berdenyut begitu, tapi begitu Anda rasakan pulsus di bagian kaki misalkan begitu, itu tidak teraba, ya tidak ada pulsasi. Jadi sebetulnya cardiac output-nya rendah, tekanannya itu akan rendah membuat tidak ada pulsasi sampai ke tempat yang jauh di sana, kira, ya. Nah, Anda bisa cek nanti, karena itu menggambarkan, eee, kondisi secara umum, sehingga bagian kepala misalkan Anda cek, yang paling utama adalah membrana mukosa. Jadi kalau dia alirannya tidak bagus, banyak kandungan karbon dioksida, dia akan sangat, apa namanya, kebiru-biruan ya, sianosis namanya, ya ya. Atau aliran darahnya, tidak mengalir dengan baik, dengan benar, pucet biasanya nanti, anemis ya. Anemis tidak berarti anemia ya, anemis. Jadi kalau aliran darahnya tidak mengalir dengan sempurna tadi itu bisa anemis, ya bisa dilihat di situ. Termasuk capillary refill time pun Anda bisa lakukan untuk menilai kualitas dari perfusi, dari aliran darah itu. Ya ada tekan bagian gusi misalkan begitu, kemudian Anda lepaskan, dia harus dalam 1 sampai 2 detik itu terus mengisi kembali kapiler-kapiler tadi itu. Yang kemudian tidak lagi menimbulkan bekas putih setelah Anda tekan. Kalau masih sampai 2 detik lebih itu masih ada bekas putih dari bekas tekanan Anda, berarti darah itu tidak segera kembali mengisi di bekas tekanan Anda tadi itu. Nah, itu capillary filtramnya. Nah, artinya dia bisa macam-macam termasuk dehidrasi, ya. Perfusinya rendah sekali, jelek. Nah, itu tadi ada jugular distensi atau ada jugular pulse. Nah, coba diperhatikan di sana, ya. Terakhir Anda bisa bisa apa, palpasi nanti ya di sana. Kemudian di bagian torak perhatikan terkait dengan BMI,
ya, point of maximum intensity, ya. Nah, biasanya begini, pada kondisi tertentu nanti kompensasi dari kegagalan fungsi jantung tadi itu membuat jantung itu besar sekali, yang disebut sebagai kardiomegali. Nanti ada tekniknya, ada caranya. Nggak bisa diukur begitu saja, maksudnya dengan sentimeter itu nggak bisa, ya. Jadi ada caranya karena, eee, apalagi anjing itu variasi breed-nya tuh sangat luar biasa. Dari Chihuahua yang hanya satu kepal saja, ya, bisa masuk kantong, itu sampai ke anjing yang katakanlah si Bernard yang kalau Anda tahu tadi, itu beratnya sampai lebih dari 70 kilo. Sehingga ndak fair, tidak bisa diukur secara, skala metrik. Jadi nanti ada caranya untuk mengukur apakah jantung tadi itu masih dalam ukuran normal atau lebih dari normal, atau organomegali tadi, ya, atau kardiomegali ya sebutannya kita, ya. Itu bisa terjadi nanti. Termasuk nanti kegagalan fungsi jantung tadi itu tidak hanya membuat jantungnya saja membesar, tapi organ-organ lain juga membesar, ya, seperti liver misalkan. Kenapa begitu? Ya tadi itu harus ingat alirannya. Jadi tugasnya jantung itu memompa, membuat aliran darah itu maju ke depan, ya maju ke depan. Kalau dia gagal membuat itu, maka aliran darah di belakangnya ini kemudian ngantri, nggak bisa masuk menuju ke tempat ke jantung lagi, ke depan tadi, ngantri, kongesti sebutannya. Macet lah wis gampangannya. Nah macet ini bisa ke mana-mana, ya seperti kalau Anda bisa bayangkan kalau di mana, kalau di Banyuwangi itu misalkan dari Simpang 5 gitu ya, mau ke Congkeng, nah itu, mau ke ke kampus kita yang di Giri misalkan gitu. Kalau ada masalah macet, kecelakaan yang di perempatan Giri itu pasti kendaraan yang dari Simpang 5 itu, ya ndak bisa jalan, terus itu macet terus sampai ke Simpang 5, sampai ke apa namanya, ke kota itu terus nanti, ke belakang terus itu macet semua. Bahkan di luar, jalan, ya sepeda motor itu sampai ke mana, ke tempatnya jalan kaki itu, ke trotoar-trotoar itu semua gitu, sama kira-kira nanti darah juga akan demikian sama, ya. Sehingga dia ndak bisa mengalir ke paru ke jantung dengan normal, ini yang dari belakang terus antri. Ya, sehingga akan banyak numpuk yang di, liver misalkan gitu ya, ada gagal jantung kanan tadi itu, dia akan terus gagal, terus yang sampai kan dia arah pembuluhnya berasal dari liver ya, nanti numpuk di liver, darah akan berkumpul banyak di liver, membuat liver membesar, nah gitu sih. Nanti di liver kalau dia masih anu lagi terjadi ya, aliran darah yang menuju ke liver pun ya, apa namanya, macet, kongesti nanti. Ya sehingga terjadi peningkatan tekanan di bagian itu nantinya, yang kemudian isinya atau cairan darahnya akan keluar dari pembuluh darah. Ke mana ya? Ke rongga perut yang disebut sebagai asites. Kira-kira begitu timbulnya asites dan organomegali itu ya karena proses jantungnya tidak bergerak dengan benar, tidak berfungsi dengan benar sehingga darah tidak bisa mengalir dengan benar, ya. Sehingga terjadi pembesaran apa namanya, nanti sama, darah yang di paru-paru tidak bisa balik ke darah ke jantung secara normal ya di jantung kiri tadi, pun sama membuat tekanan di paru-parunya ya meningkat, sehingga cairan yang di pembuluh darah di paru-paru ya keluar, sehingga akan ada timbunan cairan di paru-paru, membuat dia batuk. Nah batuknya ini bukan karena masalah di respirasi, tapi problem utamanya berangkat dari gagal fungsi jantung. Ya salah satunya adalah gejalanya batuk, itu kalau yang di proses yang di kiri tadi itu, mungkin. Nah ini perhatikan di situ ya. Oke, jadi ini posisi jantung sudah tahulah posisinya di sana. Nanti kalau dilihat dengan X-ray ya itu posisinya agak serong sedikit ke kanan, ya. Sorry ke kiri gitu ya. Sehingga di bagian, eee, kanan itu Anda banyak temukan, apa namanya, sorry, di bagian kiri itu ada banyak temukan kan dia serong ke kanan. Apeksnya ada di kiri ya, base-nya ada di kanan, ya. Sehingga di bagian kiri, itu ada banyak temukan katup tadi, mudah diperiksa, bagian kiri. Ada 3 katup, aorta, pulmonalis, dan mitralis, itu bisa diperiksa di satu tempat. Yang di sisi kanan itu hanya tricuspidales, jadi
serong begini, miring. Posisinya kira-kira seperti seperti ini. Di buku saya ya gampang, ini Prof. Bambang nggak kasih. Di buku saya tunjukkan ya, di buku saya itu gambarnya gampang untuk lihat. Nah, posisinya begini, nah sini Bang, ya. Jadi posisinya begini, di sisi kiri, nah itu ada banyak katup yang bisa Anda periksa nanti. 3 paling tidak. Aorta, semilunar, dan mitralis. Yang di kanan itu hanya tricuspidalis, ya tricuspidalis saja yang bisa diperiksa. Ya, karena dia miring namanya posisinya. Oke, kembali ke yang tadi. Sehingga di situ yang Anda bisa periksa di titik-titik itu ya. Ini nah, tujuannya apa? Anda akan bisa dengarkan karena point of maximum intensity tadi itu suara timbul tadi itu ya karena menutupnya katup itu tadi. Anda cek di tiap-tiap katup, apakah ada gangguan suara di situ, kalau ada berarti ada masalah menutupnya katup, baik itu mitralis ataupun aorta ataupun pulmonalis kalau di sisi kiri. Dan di kanan hanya tricuspidalis ya. Intinya di sana. Nah, kemudian ini macamnya murmur nanti. Tingkatannya tadi itu, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan itu Anda butuh konsentrasi yang betul-betul konsentrasi maksudnya untuk mendengarkan suara yang, aneh gitu ya, yang ringan, yang nomor satu. Tapi yang 6 itu begitu Anda taruh, apa, letakkan belnya stetoskop itu, Anda langsung dengar bahwa suaranya itu enggak normal. Ya gampangannya begitu ya. Jadi sangat jelas sekali. Begitu Anda taruh bel stetoskopnya tadi itu, Anda langsung mendengarkan suara itu enggak normal, suaranya, wut wut wut, bukan deg deg, bukan deg deg gitu lagi ya. Nah itu kira-kira begitu anunya, apa namanya, intensitasnya. Jadi, apa, suara yang abnormal tadi itu, murmur tadi, murmur ya. Oke, jadi kalau mau detail ya gambaran suaranya tadi itu kalau di grafik kira-kira begitu nanti. Ada banyak macamnya ya, apa namanya, suara murmur, jadi ada yang nulis sistolik, ada sistolik decrescendo, ada diastolik decrescendo, macam-macam nanti. Ini tergantung, eee, apa, katup yang mana dan kapan dia terjadi, problem. Pada saat, segera setelah kontraksi atau segera sebelum kontraksi misalkan begitu. Oke, jadi, nah ini ada yang kongenital saya katakan tadi itu, ada yang perolehan. Perolehan itu sudah dewasa. Tapi kalau kongenital ya bawaan dia lahir tadi. Dia beberapa lubang yang harusnya menutup setelah dia lahir, dia tetap terbuka. Nah itu, ya ada defek-defek, apa namanya, lubang tadi itu. Baik itu di antara atrium ataupun di antara ventrikel atau kombinasi dari itu nanti, ya. Yang disebut sebagai, tetralogy of Fallot, 4 4 perubahan abnormalitas di dalam ruang jantung, di dalamnya jantung ya. Jadi ada 4 macam abnormalitas. Nah, satu yang lain yang dia bisa itu semua ada di dalam jantung ya. Jadi ada lubang di antara atrium, lubang di antara ventricle, terus ada kombinasi dari itu semua yang disebut sebagai tetralogy of Fallot. Tapi ada satu lagi yang terjadi di luar jantung. Tadi tuh, antara arteri pulmonalis masih terhubung dengan aorta, yang harusnya dia setelah lahir itu harus terpisah. Nah, itu masih sambung. Nah, itu masih bisa kalau dioterapi itu gampang, tinggal diikat selesai. Ya, diligasi sudah terpisah antara arteri pulmonalis yang menuju ke paru untuk mengirim darah kotor tadi itu dengan aorta yang, darahnya masih bersih. Karena dia posisinya di luar jantung. Tapi kalau di dalam jantung sulit Dandan ini, terapinya sulit. Mau dibuka gimana? Ya, padahal jantung itu harusnya berdenyut terus gitu ya, kesulitannya itu. Oke, jadi ini data-data base yang perlu diketahui tadi nanti ya, ada hal, kemudian ada beberapa prosedur yang bisa dipertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan tadi macam-macam, bisa radiografi, kita bisa cek besarnya, bentuknya, ukuran jantung tadi itu bisa dicek dengan radiografi. Elektrokardiogram tadi itu pakai EKG, pakai ekokardiografi atau USG jantung itu tadi, ultrasound. Kemudian kadang-kadang ya foto kateterisasi nanti, yang memasukkan sesuatu sampai ke ruang jantung nanti ke sana, atau disebut sebagai
central venous pressure juga begitu, masukkan itu sampai ke pembuluh darah besar yang di sana. Kemudian melakukan blood gas analysis nanti, ya. Jadi untuk radiografi itu butuh selalu setidaknya 2 posisi tegak lurus satu dengan yang lain. Ya, tegak lurus satu dengan yang lain. Karena gambaran X-ray itu hanya gambaran 2 dimensi. Jadi dia harus 2 posisi, ya. Nah, kemudian kita akan bisa melihat cardiac shield, kemudian termasuk bisa mengamati paru-parunya, ya, kemudian mengamati hal-hal di sekitar itu nanti, saluran napas, kemudian, plera dan lain-lain, ya, dengan radiografi toraks ini sebetulnya, ya. Tapi prinsipnya bisa dilakukan. Nah, tapi, eee, tidak bisa begitu saja kita akan bisa mengukur, besarnya jantung. Nah, kecuali Anda bisa menggunakan namanya VHS, ya, vertebral heart size. Nanti ada tekniknya sendiri, ya, jadi seperti ini, eee, di sini tidak ada mungkin. Jadi untuk mengukur apakah jantung tadi itu besar apa tidak, kita menggunakan teknik ada salah satu cara ya, dengan namanya VHS, nanti dicari sendiri, vertebral heart size, ya. Jadi ini saya kasih contoh saja, carikan di internet. Nah, harusnya itu dijelaskan, perlu saya jelaskan. VHS, Dok. Oke, nanti kita lihat image-nya. Nah, ini caranya. Caranya begini, saya beritahu, nanti bisa diperdalam sendiri. Hmm, jadi kita butuh foto toraks, radiografi toraks, ya, rebah kanan biasanya nanti ya. Nah, ini contoh saja di sini. Di apa, clinician bridge ya. Vertebral heart scale atau heart size sama saja. Nah, tekniknya begini tekniknya. Jadi ini gambarnya tidak utuh ini. Nah, ini gambarnya utuh di sini, saya perbesar. Nah, dibesar ya. Jadi dia rebah kanan, lateral kanan, oke. Nah, itu diukur. Jadi cari base-nya, pangkal pangkal jantung, ya. Itu berada di, batas antara, trake, ya, ke arah kepercabangan dengan bronchiolus. Jadi mentok pokoknya terakhir-terakhir mentok. Nanti dia bercabang, bifurcation nanti dia bercabang. Nah, dari titik itu sampai ke ujung jantung, apex, ujung jantung. Ambil, eee, pengukur lah katanya, garis atau apa, tapi tidak perlu diukur, cuma diukur panjangnya ini nanti. Dari titik ini ke ujung jantung, ya, yang kuning ini, ke ujung jantung. Yang kedua garisnya, lebar, maksimal tadi itu, ya. Dari yang tegak lurus ini, diukur dari tegak lurus dengan garis yang pertama tadi itu. Yang ini ada gambaran biru sih, apa, garis biru. Nah, kedua garis itu kemudian letakkan pada, eee, vertebrae yang keempat, ya, toraks yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 ini toraks yang keempat. Ya. Jadi toraks itu sudah mulai ada kostenya. 1, 2, 3, 4 ya di sini ya. Koste ini kan koste 1, ini sepasang kiri kanan kiri kanan. Jadi tulangnya dari sini 1, 2, 3, 4 ini koste yang keempat. Ya, sorry apa namanya vertebrae yang keempat. Vertebrae toraks yang keempat. Terus nanti panjangnya tadi itu disusun ke sana. Berapa panjang, yang kuning, berapa panjang yang biru. Nanti kemudian dihitung, ini tadi masuk ke hitungan di sini. Nah, kemudian sampai ini misalkan 4,5 ya, 1, 2, 3, 4 ya, yang biru ini. Yang kuning berapa? 5, berapa ini? 5,3 ya. Jadi 5 ruas ya, 1, 2, 3, 4, 5 sedikit ya. Sehingga total 9,8 VAS. Nanti dikonversi dengan tabelnya. Apakah dia termasuk yang kardiomegali besar tadi itu atau masih normal atau bagaimana? Ya di sana. Ini caranya begitu. Kembali lagi ke sini ya, ini ada nanti ada karena tiap-tiap hewan tidak sama. Nah ini jadi ini caranya tadi saya detail. Ini ada tabel konversinya nanti misalkan pada anjing tertentu
Ada nggak di sini? Tabel, ya, tabel value nih. Jadi pada anjing boxer, pada anjing apa, itu sendiri nanti, ya. Panjang hasil resultante dari penambahan jumlah 2 garis tadi itu. Boston Terrier tadi dan seterusnya nanti. Dia apakah di batas ini atau lebih tinggi dari ini? Nah gitu kira-kira. Kalau ini masih normal ya, batas normal untuk kalau ukurannya pada anjing boxer ketemu di antara 10 11 misalkan, berarti jantungnya ukurannya masih normal. Kalau nanti dia 12,5 atau 12 lebih misalkan, hampir 13 ya dia besar, kardiomegali namanya. Nah ya, jadi seperti itu kira-kira, ya. Itu untuk mengukur apakah jantung tadi itu, eee, lebih besar atau enggak posisinya. Oke, nah sedikit lagi nanti yang lain kita minggu depan gitu, pas minggu depan saja. Elektrokardiogram tadi sedikit sudah saya bahas, kita lewati saja. Nanti nah gejala-gejala yang lain perhatikan. Jadi kalau dia ada gejala-gejala yang mengikuti, yang nanti bisa mirip atau enggak, jadi ini harus dipastikan lagi karena bisa saja dia kardiogenik, bisa saja dia non kardiogenik. Batuk misalkan tadi. Batuk tadi itu ada kalanya dia kardiogenik karena ada kegagalan fungsi jantung kiri. Aliran darah nggak bisa lancar ke jantung kiri kan sebagai sebab terutama biasanya katup ya. Sehingga tekanan darah di paru-paru itu akan sangat tinggi dan cairan akan dilepaskan di paru-paru. Ya plasma itu akan sehingga terjadi edema pulmonum namanya. Adanya cairan di paru-paru membuat dia batuk. Batuknya ya karena adanya masalah di jantung. Kalau Anda obati batuk saja, ya batuknya akan terus ada. Kuat-kuatan Anda minum obat batuk gitu ya misalkan. Tapi kalau Anda atasi jantungnya, nanti batuk akan hilang dengan sendirinya. Kalau sebabnya dari jantung, ya. Nah, begitu kira-kira. Nah, gejala yang lain mungkin ya dispenu, sinkop, ya tiba-tiba seperti pingsan misalkan begitu ini, exercise intoleran habis lari terus tiba-tiba seperti kelelahan diem saja begitu. Nah, ini salah satu tanda-tanda, yang mengarah ke masalah-masalah di sistem sirkulasi, ya. Ini elektrokardiogram, ukurannya apa namanya, denyut jantungnya, eee, failure ya. Saya cari yang gampang saja, jelasin. Jadi heart failure ya sama tadi itu. Jadi harusnya aliran darah itu akan lancar masuk ke atrium kanan, ya langsung ke ventrikel kanan, ke paru, kemudian kembali lagi ke atrium kiri, nanti ke ventrikel kiri, kemudian ke seluruh tubuh. Sehingga kalau ada masalah katup misalkan atau apapun di situ, ya membuat ini tidak bisa lancar masuk ke atrium kanan. Atau ada regurgitasi ini bocor misalkan. Sehingga sebagian darah dari ventrikel kanan nanti akan kembali ke atrium kanan. Sehingga ada benturan nanti yang dia mau masuk dengan yang akhirnya kembali ke atrium. Atrium kanannya akan sangat besar. Ya terdorong karena akumulasi darah yang mau terdorong masuk ke jantung, sama yang tiba-tiba kembali dari ventrikel ke atrium lagi. Sehingga ada 2 tekanan, ya. Satu tekanan balik yang mundur tadi itu, satu yang mau masuk ke, jantung. Sehingga nanti gambaran, atriumnya ini akan sangat besar, molor gitu ya. Di gambaran di X-ray pun siluetnya nanti juga demikian sama, bagian atrium kanan itu akan menonjol, mentol gitu ya. Nah itu tandanya bahwa bisa dicurigai ada masalah itu nanti. Nah itu tanda ininya, kegagalan yang di jantung kanan. Terus nanti, kongesti atau macetnya tadi itu mundur sampai ke hepar, ya heparnya juga akan besar gitu. Kemudian yang di pembuluh darah yang di intestinal segala macam, yang itu juga akan besar dan kemudian cairannya akan, keluar. Ya ke mana? Ya ke rongga perut menjadi asites. Nah kira-kira begitu kalau masalah di kegagalan jantung kanannya atau congestive heart failure. Right sided CHF ya, jadi sisi kanan, CHF yang sisi kanan. Nanti ada sisi kiri, nanti ada sendiri-sendiri ya. Sehingga cirinya ya macam-macam tergantung ini sisi kanan atau kiri nanti F-nya tadi itu, ya. Kalau sisi kiri batuk tadi, ya karena ada tekanan, pembuluh darahnya tinggi di paru-paru, kemudian isinya akan keluar, cairannya akan keluar dan berada di paru-paru dan membuat dia batuk. Batuknya terus-menerus tadi, paroksismal tuh ngikliknya terus-menerus. Yang di kanan ya gini, ada splenomegali, ada hepatomegali, ada asites, itu.
Jadi ya tergantung di, mana nanti cairan itu akan bisa keluar dan ya, jadi ini kira-kira penjelasannya. Terapinya tergantung, dilihat dulu jantungnya seperti apa, nanti kerusakannya atau kegangguan fungsinya apa nanti. Yang jelas obat-obat yang mungkin diperlukan ya ini, ya digitalis untuk menormalkan lagi kontraksinya tadi itu, kemudian inotropik kan dia begitu ya, kemudian pemberian diuretik supaya tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, ya dibuang cairannya. Kemudian harus rendah sodium, natrium tadi itu. Kenapa? Natrium itu mengikat air. Jadi natrium itu adalah elektrolit ekstrasel utama, ya, yang dia kemudian mampu mengikat air, ya, yang sehingga kalau banyak sodium di dalam darah nanti juga mengikat air banyak, membuat tekanan darahnya akan sangat tinggi. Nah, itu makanya dikurangi. Semua penderita, anjing, kucing, manusia pun sama. Jadi, hindari bukan garamnya, tapi natriumnya itu, sodium. Tapi gampangannya orang bilang hindari garam, bukan garam yang dimaksud garam dapur tadi itu bukan. Tidak hanya itu maksudnya gitu ya. Tapi seluruh makanan yang mengandung natrium, ya sodium itu natrium. Jadi itu yang dihindari ya, keju dan sebangsanya tadi itu tinggi natriumnya. Nah, itu harus dihindari ya. Kemudian berikan bronchodilator dan beberapa obat yang lain karena dia komplikasinya macam-macam tergantung. Oke, ini yang kongenital tadi itu sedikit saya sampaikan. Ada yang patent ductus arteriosus ya, jadi ini di luar. Jadi ini antara arcus aorta yang keluar tadi itu masih nempel atau terhubung dengan arteri pulmonalis. Ada gambarnya enggak ya? Lalu jelas ya gambarnya seperti ini. Saya carikan gambar yang bagus saja, patent ductus arteriosus. Ini gambar yang bagus-bagus ya ini gambarnya. Yang mudah bisa dicermati ya. Jadi masih terhubung saya katakan ini, saya perhatikan. Nah ini. Jadi arteri pulmonalis ini yang mau masuk ke paru-paru nanti untuk mengirim darah yang kotor tadi itu masih terhubung gitu loh, Mas, terhubung, nyambung dengan aorta. Ini di fase dia masih di, eee, developmental apa, fetal developmental tadi itu masih terhubung. Karena memang tidak penting waktu di dalam tubuh tadi itu, oh yang jelas dia perpindahan gas itu melalui umbilikus, tidak melalui paru-paru gitu ya. Sehingga fungsi jantung ini hanya menyalurkan saja, tidak berharap dia mengirim ke paru-paru kemudian di gas exchange. Jadi dia makanya supaya tidak terlalu ribet salurannya, ya Tuhan sudah mengatur begitu. Ini dikasih lubang supaya ini cepat nyambung satu dengan yang lain, yang di situ juga dikasih lubang sehingga cepat nyambung satu dengan yang lain. Tapi begitu lahir nanti dia harusnya nutup. Nah ini enggak, ini tetap terbuka. Sehingga yang dari arteri pulmonalis yang dia kotor, darahnya nanti harus dibersihkan di paru-paru, nanti dia masuk juga ke arah, aorta gitu, masuk, campur darah kotornya gitu. Yang kemudian membuat kadar karbon dioksida di dalam pembuluh darah secara umum tadi itu tinggi, gitu, campur karena harusnya kan dia ngirim darah yang bersih saja. Nah gitu kira-kira. Tapi karena posisinya di luar gampang, ini tinggal diikut saja, diligasi selesai. Maka hubungan antara arteri pulmonalis dengan aorta itu sudah tidak ada lagi, karena posisinya di luar jantung, ya. Paten ductus arteriosus, ini di luar jantung, jadi mudah untuk ditangani. Tapi yang lain, 3 yang lain tadi itu sulit, ya. Jadi misalkan, cari lagi, eee, atrial septal defect, atrial septal defect, oh di bawahnya mungkin, paten ductus lagi, atrial septal defect.
Nah, jadi seperti ini, cari gambarnya, iya gambarnya, nah gitu perbesar, ini normal, yang ini. Ini normalnya itu, nah ini yang tidak normal, nah itu, ada lubang di sini, antara atrium kanan dengan atrium kiri, itu ada lubang. Pada saat dia masih di kandungan ibunya normal gitu, karena ini supaya cepat saja aliran darah yang masuk ke sini langsung dikirim ke seluruh tubuh gitu, cepat supaya enggak berbelit-belit anunya alirannya, ya langsung dikirim ke seluruh tubuh. Nah ini nanti begitu lahir ini harusnya nutup, ini di dalam jantung ini, sehingga kalau ada lubang di situ sulit untuk ditangani. Ada lubang di bagian, eee, atrial, sorry apa, ventrikular septal defect juga sama, nanti ada lubang di sini pun sulit untuk ditutup. Ya kalau mau nutup yang buka ini berarti buka bagian ini diiris, dibuka, ditutup, ditutup lagi, ya. Nah, tapi membuat jantung harus berhenti dulu. Wah, ini kan ribet banget. Ya kira-kira begitu caranya. Ya intinya angel, ya. Sehingga, eee, defek ini, gangguan ini membuat tadi itu, darah yang banyak mengandung oksigen itu jadi terganggu, kecampur dengan darah yang kotor, membuat kemudian ya metabolisme secara keseluruhannya jelek, ya pertumbuhannya nanti terganggu, banyak hal. Karena tadi itu dia, darah bersihnya atau oksigen yang dikirim ke ini sedikit sekali karena kecampur dengan darah kotor tadi. Semua gejala akan ke sana gitu ya. Yang lebih parah lagi nanti dengan, eee, mana Tetralogy of Fallot gambarnya ada ndak? Atau kamu pelajari di buku di apa, presentasi saya di ini mungkin bagus. Buka, nah, Tetralogy of Fallot, nah. Tetralogy Fallot itu ada 4 macam abnormalitas. Tetralogy of Fallot, ya. Ada 4 abnormalitas, kita lihat gambarnya, mungkin di sini, ya. Ini kombinasi 4 kongenital ya. Nih, jadi tetralogy of Fallot, tetra itu 4 ya. A combination of 4 congenital heart defect ya, 4 defect. Kita lihat gambarnya aja. Ini berarti normalnya yang di atas ini kita besar ya gambarnya. Kita perbesar. Normalnya sebentar, ini. Normalnya ini yang atas gitu ya. Jadi katupnya normal, ini normal, begitu ini dindingnya normal, semuanya ndak ada lubang di sini, ndak ada lubang di situ, normal. Nah, tetralogy valve ini ada. Satu ada lubang di bagian septum di ventricle, ini bolong. Ini harusnya nutup kan, ini berlubang satu, ya. Kemudian, ada penebalan di bagian dinding ini, membuat ruang, ventricle kanan itu sangat kecil, ya, karena ada penebalan dinding di bagian ventricle ini. Nah, itu sangat tebal, membuat ruang ventricle kanan itu sangat kecil, ya, 2. Kemudian dia posisinya serong, jadi lubang itu serong, membuat darah itu akan mudah masuk langsung ke ventricle kiri, dari ventricle kanan. Kenapa? Sorry, karena, katup yang menuju ke apa, eee arteri pulmonalis itu sangat kecil, stenosis, buntu bahkan, ya, istilahnya buntu. Sehingga darah langsung akan masuk dari atrium kanan langsung masuk ke ventricle kiri. Ya tadi itu karena, ruang jantung, ventricle kanan sangat kecil, dia punya lubang yang langsung masuk ke ventricle kiri dan, lubang yang menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis tadi juga stenosis, serong dan kecil sekali, sehingga sulit masuk ke sana. Nah itu jadi kelemahan-kelemahan ini, di samping, dindingnya tebal tadi, jadi 4 masalah tadi itu ya. Nah itu membuat kemudian, ini sangat berat, darah kotor tadi itu langsung masuk ke ventricle kiri dan
langsung dikirim ke aorta gitu ya, langsung ke seluruh tubuh. Jadi itu sangat berat anunya, gejala yang, ditimbulkan tadi. Jadi ini, apa namanya, jadi dia miring begitu, dia ada septal defect, ininya tebel, ininya stenosis di bagian itu. Jadi 4 masalah tadi itu, makanya disebut sebagai tetralogy of Fallot. Itu gejalanya ya ya apa, gangguan itu kemudian ya oksigenasinya sangat rendah, kemudian ya gangguan pertumbuhan dan lain-lain sudah, apa namanya, exercise intoleran dan, berbagai hal yang, menunjukkan dia ada masalah di mengirim nutrisi untuk kebutuhan metabolisme tubuh secara keseluruhan ya. Nah itu nanti bisa dipelajari lebih detail, ini kaitan dengan, kongenital, aspek tadi itu. Nanti minggu depan kita akan bahas terkait dengan beberapa fungsi sedikit terkait dengan apa, katup dan penyakit-penyakit, lain sedikit di jantung. Mungkin itu yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Iya sama, jantung bocor. Tapi bocornya nggak hanya di situ, ada bocor yang lain. Bocor yang septum yang di ventricle, jadi disebut sebagai ventricular septal defect. Kalau yang di antara atrium disebut sebagai atrial septal defect, jadi bocor juga sama. Tapi istilah bocor ndak hanya sekedar yang di atrial septal defect gitu ya. Bisa saja yang di, eee, ventricle yang disebut sebagai ventricular septal defect, itu ada. Nah, coba cari di ventricular septal defect. Sama, ini bocor juga namanya gitu ya. Gambarnya, cari gambarnya saja ada. Nah ini, jadi bocornya, nah ini, kalau tadi di atrium, ini bocornya di ventricle. Mana gambarnya kok kan bisa besar. Ini saja. Nah ini, gambarnya tidak di sini bocornya, tapi di sini lah ini, di sini. Di antara ventricle kanan dan kiri ini bocornya. Kalau atrium kan di atas ini tadi, yang sampai ke sana, ya. Ini di ventricle. Ini bocor juga sama, jantung bocor istilahnya. Ya bocor di situ. Jadi dia harusnya dipisah dengan septum tadi itu yang darah kotor dan darah bersih. Ini akibat bocor tadi itu ya bercampur. Darah yang banyak oksigennya dengan yang banyak karbon dioksidanya. Tercampur campur di situ. Ya begitu kira-kira ya. Ada lagi? Mhm. Bukan bukan, tekanan darah tinggi sebetulnya. Ya karena itu fungsi jantungnya ndak normal, disebut sebagai tadi, congestive heart failure. Gangguan kongesti, ya fungsi jantung itu kan dia mengalirkan darah dari pembuluh darah yang masuk ke jantung, ya ke atrium kanan, ke ventrikel, nanti terus kemudian ke paru-paru, kembali lagi ke jantung kiri, ke atrium tadi itu ke ventrikel kiri dan ke seluruh tubuh. Kalau ini terganggu, apapun sebabnya nanti, bisa di sisi kiri, bisa kanan tadi itu ya, bisa right sided heart failure, ya jadi gangguannya di sisi kanan. Nah, kanan itu biasanya berkaitan dengan katup, katup jantung, ya. Sehingga akibat ndak menutupnya katup dengan benar tadi itu, darah itu akan masuk lagi kembali ke atrium, ya paham? Kembali ke atrium, membuat atrium tuh membesar gitu ya, mentol, karena dia masuk darah berusaha masuk ke atrium, dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan, ya. Tapi ada tambahan lagi tekanan yang kemudian kembali darah itu dari ventrikel ke atrium lagi. Jadi ketemu dua dua tekanan, satu terdorong pengen masuk ke jantung, ya, baik itu dari depan atau atas, atau dari bawah ya, vena cava posterior dan anterior itu masuk ke situ kan. Kemudian ada dorongan lagi yang katupnya bocor, maaf, ya.
Sehingga dia masuk lagi ke atrium yang harusnya nggak boleh masuk. Membuat ini kemudian ya tekanannya tinggi, ini membuat dia mentol, besar ini. Ya tadi, ya begitu kira-kira. Nah terus dorongan ini terus, membuat ini ya kongesti terus, sampai mundur sampai ke liver, ya livernya besar juga nanti. Livernya di sisi belakangnya masih darahnya ndak bisa mengalir lagi dengan baik ya, eee eee, vena porta hepatikanya ya besar juga, tekanannya tinggi, cairannya akan keluar di rongga perut, membuat dia asites. Nah kira-kira begitu nanti. Jadi gangguan jantung kanan membuat dia membesar itu, jadi ukurannya besar karena tekanannya tinggi di situ. Bukan tekanan darah nggak ada urusannya dengan itu nantinya, cerita yang lain lagi nanti. Ini membuat dia gagal fungsi, makanya disebut sebagai heart failure, gagal fungsi. Gagal fungsi apa? Gagal fungsi menyalurkan tadi itu. Aliran darahnya nggak benar, yang harusnya dia dari atrium masuk ke ventricle terus ke paru-paru, ini nggak benar. Karena sebagian dari ventricle masuk lagi ke atrium, mundur lagi, balik lagi. Yang di paru-paru ya jadi sedikit, akhirnya begitu, jadi ini masalah. Demikian juga sebaliknya nanti yang left sided, yang gagal fungsi dari sisi kiri, katupnya misalkan ada masalah, sehingga kalau dia tekan, ya darah kan kembali lagi ke atrium, sementara yang dari paru-paru kan pengen masuk ke darah yang dari sisi kiri, membuat ditekan lagi di paru-paru, karena didorong dari ventricle ini tadi, dia berkontraksi kan mendorong sebenarnya. Tapi karena pintunya ini katupnya buka, darah akan mundur lagi ke atrium. Terus dia mendorong temannya lagi yang di, apa namanya, vena pulmonalis gitu ya, yang dari paru-paru masuk ke jantung tadi. Terus sampai yang di paru-paru pun ya ditekan, didorong. Ya membuat dorong-dorongan begitu, paru-parunya pun ya tekanannya tinggi di darat, sehingga cairannya akan keluar. Nah, cairan itu akan berada di paru-paru, di alveoli-alveoli, membuat dia batuk. Ini yang membesar, ini. Karena tekanannya begitu ini atriumnya pun akan membesar karena ada dorongan darah yang pengen masuk ke jantung, ada dorongan lagi yang dia ternyata kembali ke atrium kiri, jadi membesar. Membuat jantungnya membesar kelihatan, tampilan siluetnya akan membesar, ya kardiomegali gitu ya. Tapi kardiomegali tidak hanya karena ini, nanti ada sebab-sebab yang lain termasuk misalkan fungsinya tadi itu enggak benar, ini molor. Ya, jadi molor itu menjadi tipis. Nah, disebut sebagai, apa namanya, dilated kardiomyopati nanti, dia dilatasi. Ya karena capek sebetulnya dia mompa dengan yang nggak benar, prosesnya nggak benar, ini makin lama makin atau dia overtraining sehingga ini tebal sekali dindingnya nanti. Disebut sebagai hypertrophic kardiomyopati nanti. Jadi ada beberapa protes yang berbeda, 3 macam sebab tadi itu membuat jantung itu ukurannya besar, kardiomegali ya, gitu. Taunya bagaimana ya dengan USG nanti taunya. Jadi dengan gambaran X-ray kita akan tahu bahwa dia memang besar, kita pengen tahu besarnya karena apa. Nah, ini dengan USG nanti akan ketahuan. Apakah ada bocor, apakah ada, apa namanya tadi itu, penipisan dinding jantung atau justru ada penebalan dinding jantung. Dengan USG nanti akan kelihatan, ya. Nah, itu kira-kira begitu anunya, problemnya dan caranya mencari tahu, mendiagnosa, begitu kira-kira. Bisa dipahami? Jadi ndak ada urusannya dengan yang tekanan darah di bagian tepi itu, beda lagi nanti ceritanya. Ya, oke, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau ndak ada kita akhiri dulu, ya nanti kita minggu depan kita akan bahas lanjutannya, yaitu tadi di sistem sirkulasi nanti berkaitan dengan ya berbagai hal, termasuk, potensi adanya cacing jantung dan lain-lain nanti di sana. Oke, saya akhiri terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oke. Dokter.